Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Koyum Amalia. Saya akan menjelaskan mengenai respon hewan terhadap lingkungan abiotik, siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan, serta habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik terdiri dari komponen yang tidak hidup. Contohnya yaitu seperti air, cahaya matahari, suhu, udara, dan tanah. Nah, di sini ada 4 contoh respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Yang pertama yaitu termoregulasi, yang kedua hibernasi, yang ketiga migrasi, dan yang keempat yaitu perubahan aktivitas. Baiklah, akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu termoregulasi. Termoregulasi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk meregulasi atau mempertahankan suhu tubuhnya agar selalu berada dalam kisaran optimal. Contoh dari hewan yang melakukan termoregulasi ini ialah mamalia, seperti manusia, kucing, dan lain sebagainya. Mereka mampu mengatur suhu tubuh internal agar tetap konsisten terlepas dari suhu lingkungan. Yang kedua adalah hibernasi. Hibernasi yaitu periode tidur panjang yang umum terjadi pada hewan seperti tupai dan beruang kutub. Nah, aktivitas ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis. Tujuannya ialah untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Selanjutnya yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi merupakan suatu di mana hewan melakukan perpindahan dari habitat aslinya menuju tempat baru yang lebih optimal. Nah, biasanya hewan melakukan migrasi dalam siklus tahunan atau musiman. Migrasi merupakan respon hewan terhadap suhu lingkungan. Nah, contoh hewan yang melakukan migrasi yaitu seperti burung gereja. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah perubahan aktivitas. Respon hewan terhadap cahaya dapat dilihat dari pola aktivitas hewan. Hewan diurnal atau hewan yang aktif pada siang hari akan mencari makanan pada saat matahari bersinar dan beristirahat pada saat matahari tenggelam. Sementara hewan diurnal atau hewan yang aktif pada malam hari akan aktif pada saat gelap dan juga akan tidur pada saat siang hari. Nah, masuklah kepada pembahasan siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan. Pengertian dari siklus biogeokimia yaitu adalah proses alamiah di mana unsur-unsur kimia bergerak melalui lingkungan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu peran hewan dalam siklus biogeokimia. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu siklus karbon. Hewan berpartisipasi dalam siklus karbon dengan mengonsumsi tumbuhan atau hewan lain yang mengandung karbon dalam bentuk organik. Ketika hewan tersebut bernapas atau mengalami metabolisme, mereka mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer. Sebagai bagian dari rantai makanan, karbon tersebut kemudian dapat berpindah dari suatu organisme ke organisme lain. Selanjutnya yang kedua yaitu siklus nitrogen. Hewan berperan dalam siklus nitrogen dengan mengonsumsi tumbuhan atau hewan yang mengandung protein dan nitrogen organik. Mereka kemudian mengubah protein ini menjadi amonia dan urea dalam proses metabolisme. Yang ketiga yaitu siklus fosfor. Hewan memainkan peran dalam siklus fosfor dengan mengonsumsi tumbuhan atau hewan yang mengandung fosfor dalam bentuk molekul DNA, ATP, ataupun fosfolipid. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah siklus air. Hewan, terutama burung dan mamalia, dapat membantu dalam distribusi air dan nutrien dengan cara mengkonsumsi makanan dan berpindah-pindah ke berbagai lokasi. Misalnya, hewan yang membawa biji tumbuhan dapat membantu dalam penyebaran tanaman ke area yang lebih luas.
Yang terakhir yaitu adalah siklus mineral. Hewan juga dapat mempengaruhi siklus mineral lainnya seperti kalsium, kalium, magnesium, dan lain sebagainya dengan mengkonsumsi sumber-sumber mineral ini dengan mengeluarkannya kembali ke lingkungan melalui ekskresi. Selanjutnya masuklah kita kepada materi berikutnya, yaitu mengenai habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Habitat adalah tempat di mana hewan menjalani seluruh siklus hidup mereka. Nah, ini semua mencakup aspek lingkungan, baik yang hidup maupun yang mati. Contoh habitat ini ada yang pertama, habitat hutan hujan. Hutan hujan adalah habitat yang kaya keanekaragaman hayati, dengan tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang beraneka ragam. Contohnya adalah hutan Amazon di Amerika Selatan yang menjadi rumah bagi berbagai spesies seperti jaguar, tapir, dan aneka jenis burung eksotis. Contoh selanjutnya yaitu habitat lautan terumbu karang. Terumbu karang adalah habitat laut yang sangat kaya biodiversitas. Ikan-ikan kecil, terumbu karang, dan berbagai jenis invertebrata hidup di sini. Contohnya adalah terumbu karang Great Barrier Reef di Australia yang menjadi rumah berbagai spesies ikan karang, penyu laut, dan hiu. Selanjutnya yaitu habitat gurun. Gurun adalah lingkungan yang keras dan kurang berlimpah sumber daya. Hewan-hewan seperti unta dan kadal gurun telah beradaptasi dengan baik untuk bertahan dalam kondisi gurun yang keras. Contoh selanjutnya yaitu habitat sungai dan danau. Habitat air tawar seperti sungai, danau, dan rawa memungkinkan hidupnya spesies seperti ikan, amfibi, dan burung air. Contoh terakhir dari habitat yaitu adalah habitat kutub. Kutub utara dan kutub selatan adalah habitat yang ekstrim dengan suhu yang sangat rendah. Di sini kita menemukan spesies seperti beruang kutub, penguin, dan aneka burung laut. Selanjutnya yang kedua yaitu contoh dari relung. Relung yaitu adalah peran yang dimainkan oleh spesies di dalam suatu ekosistem. Setiap spesies memiliki relung tertentu yang mencakup apa yang mereka makan, bagaimana mereka berkembang biak, dan interaksi mereka dengan spesies lain. Contoh-contoh dari relung itu yang pertama yaitu predator. Predator seperti singa di savana Afrika berperan sebagai pemangsa dalam rantai makanan, memakan herbivora seperti zebra dan kanguru. Yang contoh selanjutnya yaitu herbivora. Herbivora seperti gajah Afrika adalah pemakan tumbuhan dan berkontribusi dalam penyebaran biji tumbuhan melalui kotorannya. Selanjutnya yaitu decomposer. Organisme decomposer seperti cacing tanah dan jamur memiliki peran penting dalam mengurai bahan organik mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Yang terakhir, contoh dari relung yaitu adalah polinator. Lebah, kupu-kupu, dan burung kolibri adalah polinator yang membantu tumbuhan berbunga berpindah serbuk sari, memungkinkan pembuahan dan produksi buah, sehingga terjadilah pembuahan pada tanaman. Baik, demikianlah penjelasan mengenai respon hewan terhadap lingkungan abiotik, siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan, serta habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Terima kasih.